Laju agresif indeks harga saham gabungan yang menguat selama 6 hari beruntun harus berakhir pada Selasa. Indeks melemah 0,71% dan berakhir di level 6.615. Di mana pelemahan ini juga diikuti oleh aksi jual investor asing di pasar reguler 209,92 miliar dolar Amerika. Sebanyak 10 sektor melemah dengan penurunan terdalam terjadi pada sektor teknologi 1,9%. Dan hanya ada satu sektor yang menguat, yakni transportasi 4,83%. Indeks melemah setelah kabar varian baru Omikron terkonfirmasi masuk ke sejumlah negara. Bahkan Inggris melaporkan ada 1 korban jiwa yang terinfeksi oleh varian baru ini. Selain itu dari Cina, pemerintah setempat melaporkan kasus pertama COVID-19 varian Omikron di negaranya pada Senin lalu. Infeksi Omikron pertama di negeri Panda tersebut terindikasi dari imported case dari wisatawan asing yang tiba di kota Tianjin dari luar negeri pada 9 Desember lalu. Hingga akhir Oktober 2021, utang luar negeri Indonesia mencapai 422,3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 6.058,31 triliun rupiah. Bila dibandingkan dengan September, utang luar negeri Indonesia turun. Pada September ULN mencapai 423,8 miliar dolar Amerika. Perkembangan ini disebabkan adanya penurunan posisi ULN pemerintah dan sektor swasta. Sedangkan secara tahunan, posisi ULN Oktober 2021 tumbuh 2,2%. Ini juga lebih rendah dari kenaikan pada September 2021 yang naik 3,8%. Secara lebih detail, ULN pemerintah lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Pada Oktober 2021, posisi ULN pemerintah tercatat 204,9 miliar dolar Amerika. Ini lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya, 205,5 miliar dolar Amerika. Sementara ULN swasta termasuk BUMN juga turun dibandingkan dengan September 2021. Posisi ULN swasta mencapai 208,4 miliar dolar Amerika pada Oktober 2021, turun dari 209,2 miliar dolar Amerika pada bulan September. Di awal pekan, Indonesia kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Dia menjadi menteri pertama Kabinet Joe Biden yang mengunjungi Indonesia. Dalam kunjungan itu, Blinken mengungkapkan kepada Presiden Joko Widodo keinginan kuatnya dalam menjalin kerjasama pada bidang infrastruktur dan ekonomi. Sementara itu di sisi lain, Indonesia mengharapkan Amerika Serikat dapat menjadi salah satu mitra bidang ekonomi termasuk bidang investasi. Bukan hanya itu, Indonesia juga diharapkan menjadi bagian dari rantai pasok global untuk bidang kesehatan. Setelah menerima kunjungan Blinken, pada hari yang sama, Indonesia juga menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Nikolai Patrushev. Dalam pertemuan kali ini, Indonesia menyambut bagi kerjasama dalam bidang keamanan informasi internasional. Kunjungan 2 pejabat tinggi ke Indonesia itu memang bukan semata urusan ekonomi. Namun ada indikasi kedua negara ingin merebut pengaruh Indonesia yang dinilai strategis. Pasalnya hubungan antara 2 negara besar itu saat ini sedang mengalami ketegangan besar. Washington sedang mengancam Moskow untuk menerapkan sanksi tambahan akibat invasi dan aneksasi Rusia terhadap Ukraina. Mata uang Turki, lira, kembali terjun bebas dan mencapai level terendah baru pada Senin, melewati level 14 lira per dolar Amerika. Penurunan mata uang lira tak terlepas dari sikap antisipasi yang dilakukan investor. Pada hari sebelumnya, bahkan sempat menyentuh level 14,99 lira per dolar Amerika. Ini menjadi yang pertama kalinya mata uang lira melampaui level 14 terhadap greenback. Bank Sentral Turki pun menyatakan akan melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing dengan menjual dolar Amerika ke pasar. Sementara itu, Menteri Keuangan Turki, Nureddin Nebati, akan mengambil langkah konservatif dengan bertekad untuk tidak menaikkan suku bunga. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk menghindari suku bunga tinggi. Langkah ini pun bertentangan dengan permintaan banyak investor, ekonom, dan mantan pejabat keuangan Turki. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia. Dari sebelumnya diproyeksi mencapai 7,1% menjadi hanya 7% pada 2021. Hal ini karena varian baru Omikron memberikan ketidakpastian yang tinggi di global. Pemberi pinjaman yang berbasis di Manila itu juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang Asia
tahun depan dari 5,4% menjadi 5,3%. Di sisi lain, ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 3,5% tahun ini. Bahkan ADB menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan dari 4,8% menjadi 5%. Sementara untuk Cina, ADB memprediksi ekonomi Cina tumbuh 8% tahun ini. Angkanya lebih rendah dari proyeksi yang ditetapkan pada September 2021 lalu, yakni 8,1%. Menurut ADB, penyebaran varian baru Omikron merupakan pengingat yang serius, bahkan wabah ini kemungkinan akan tetap ada. Terlebih, Organisasi Kesehatan Dunia telah mengumumkan Omikron terdeteksi di 60 negara sejak pertama kali muncul di Afrika Selatan dan Hong Kong bulan lalu.